Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup rohani, bukanlah benda mati yang sekali dicapai lalu kita berhenti tanpa ada pembaharuan diri. Beriman adalah proses untuk menjadi sebagai terang Kristus, sebagai anak-anak Allah yang hadir di dalam persiaran di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, dengan gembira kami merayakan misteri kebangkitan Kristus. Semoga kami pun dengan penuh sukacita menantikan bersama para kudus-Mu akan kedatangan kembali Putra-Mu. Buatlah kami di dalam persiaran hidup kami selalu mengikuti proses untuk menjadi apa yang Engkau kehendaki di dalam panggung kehidupan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Untuk apa kita menyembah atau memuji Tuhan yang tidak kita kenal? Untuk apa kita membangun komunikasi yang dekat di dalam doa kalau kita tidak memiliki relasi yang intim dengan Sang Pencipta? Dari sharing pengalaman iman Rasul Paulus di dalam pewartaannya, meskipun ada beberapa orang yang menolak, tetapi karena berkat kesaksiannya yang tidak hanya dengan kata-kata, tetapi diikuti dengan memberikan teladan hidup di dalam beriman, akhirnya semakin banyak orang memuliakan Tuhan dan mewartakan sukacita Injil di dalam hidupnya berkat keteladanan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Di dalam Injil Yohanes, kita mendengarkan kelanjutan. Jika kita membaca pun kita menemukan sambungan cerita di mana Allah menjanjikan melalui putranya Tuhan Yesus roh penghibur. Roh penghibur adalah roh kebenaran, di mana kita semua diberikan intuisi atau suara hati yang mengarahkan kita pada hidup dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Beriman bukanlah benda mati, sekali kita capai lalu berhenti. Beriman atau proses untuk menjadi, karena beriman berarti kita berjalan di dalam hidup rohani untuk semakin mengenal siapa yang kita imani dalam bimbingan roh kebenaran. Mungkin terlalu tinggi kedengarannya. Intinya bahwa di dalam hidup sehari-hari, ketika kita berbuat salah, ada sesuatu di dalam hati kita mengatakan, kamu, saya, kita berbuat salah. Mari tinggalkan. Tetapi seringkali kita kalah dengan nafsu. Kita kalah dengan logika, merasa bahwa setelah dibaptis, setelah menerima sakramen inisiasi penuh, merasa tidak perlu lagi untuk mengembangkan hidup kerohanian kita. Padahal kita diingatkan di dalam perayaan Ekaristi yang merupakan puncak dari hidup rohani orang Katolik. Jelas dikatakan di sana perlunya pembaharuan dari hari ke hari, agar kita menjadi orang yang terus berkembang dan akhirnya berbuah. Beriman bukanlah suatu pencapaian, prestasi, lalu setelah dicapai kita berhenti. Beriman adalah suatu proses dari hari ke hari, di mana kita mengalami pembaharuan hidup, di mana kita mengalami pertobatan, kita mengalami disembuhkan, kita mengalami diampuni, kita mengalami diberkati. Karena kita mau semakin mengenal
Dia yang kita imani? Beranikah kita menggunakan pemberian Tuhan, roh kebenaran, untuk hidup di dalam terang Tuhan, di dalam persiarahan hidup kita di dunia? Persiaran kita bukanlah ajang untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, tetapi persiaran kita adalah untuk membuat semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan di dalam kehadiran kita di tengah dunia ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, beriman tidak sekali jadi. Perlu adanya niat, perlu adanya semangat untuk terus belajar mengenali siapa yang kita imani. Ciri-ciri orang beriman yang belajar, ia selalu berani untuk mengakui kesalahannya, berani untuk melakukan pertobatan, dan berani untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Di dalam hidupnya selalu mengusahakan agar kehadirannya di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah sesamanya, selalu menjadi berkat Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.